Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pranya Tiara Wibowo, NIM 24241020, minat SMPKS BPDPKS. Perkenalkan, nama saya Dinda Rumilani, saya dari minat SMPKS BPDPKS dengan NIM 24241021. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai penggunaan teknologi di perkebunan kelapa sawit dan inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit. Oke, pertama kami akan mulai dengan materi yaitu penggunaan teknologi di perkebunan kelapa sawit. Menurut kamu, apa sih peran kecerdasan buatan atau AI dalam perkebunan kelapa sawit? Kalau menurut aku, kecerdasan AI itu memegang peran yang sangat penting di perkebunan kelapa sawit. Karena dengan mengikuti perkembangan zaman, tentu kita memerlukan juga teknologi demi memajukan efektivitas dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, penggunaan AI sendiri ini misalnya kayak kita bisa mendeteksi berapa banyak hama di perkebunan, terus mendeteksi kematangan tandan buah, terus juga bisa mendeteksi apa sih yang diinginkan oleh si pohon ini. Jadi itu tuh sangat penting banget. Terus, apa sih peran AI dalam mengoptimalkan produksi kelapa sawit? Nah, kecerdasan AI ini banyak banget perannya. Contohnya seperti deteksi kematangan. Jadi AI bisa mendeteksi kematangan dari tandan buah segar. Terus juga penghitungan tandan, di mana AI juga mampu menghitung jumlah tandan yang ada dan memberikan data akurat untuk perencanaan panen. Terus ada juga monitoring real time. Monitoring real time ini adalah di mana AI memungkinkan pemantauan kondisi lahan dan tanaman secara real time, meningkatkan efisiensi manajemen kebun. Terus ada juga deteksi hama dan penyakit. Jadi kita bisa mendeteksi ada hama apa aja yang lagi menyerang di perkebunan kelapa sawit tersebut. Terus juga dengan menerapkan teknologi ini, produktivitas minyak kelapa sawit itu pasti akan lebih bagus lagi. Terus, apa keuntungan menggunakan AI dibandingkan metode tradisional dalam manajemen sawit? Tentu saja kalau menggunakan AI itu tuh pasti lebih efisien, terus lebih akurat, dan juga lebih hemat waktu. Dimana ada beberapa bagian yaitu efisiensi panen. AI dapat mendeteksi tingkat kematangan tandan sawit secara akurat, membantu petani memanen pada waktu yang tepat dan mengurangi pemborosan. Jadi petani itu bisa tahu mana pohon ataupun tandan buah yang sudah siap panen dan mana yang harus menunggu waktu lagi. Terus juga ada pengurangan kesalahan. Dengan menggunakan kemampuan geotagging, AI mengurangi kesalahan manusia dalam pelacakan lokasi dan pemantauan dan meningkatkan akurasi data. Terus ada penghematan sumber daya. Dengan penggunaan AI, tentu saja kita ini dapat mengurangi sumber daya manusia atau dapat meminimalisir adanya pekerja di perkebunan kelapa sawit. Terus ada data yang akurat. AI memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara real time, membantu mengelola, membuat keputusan lebih baik. Terus ada dengan penerapan AI ini dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dalam industri kelapa sawit. Untuk di perkebunan kelapa sawit, apa aja sih teknologi terbaru yang digunakan? Teknologi terbaru dalam perkebunan kelapa sawit itu ada GeoAI, terus ada Precision Agriculture Platform atau PricePalm, terus ada Electronic Plantation Control System atau EPCS, terus ada blockchain, terus ada Wireless Sensor Network atau WSN, terus juga ada nih yang terakhir itu ada namanya Fertilizer Spreader. Kalau GeoAI itu apa sih? Nah, GeoAI itu adalah penggabungan dari AI dan analisis lokasi untuk memantau kesehatan tanaman dan mendeteksi hama serta kebakaran lahan. Terus nih, apakah fertilizer spreader dapat digunakan di berbagai jenis tanah? Nah, fertilizer spreader itu tuh dapat digunakan di berbagai jenis tanah, termasuk
di lahan datar hingga lahan yang landai. Jadi alat ini tuh dirancang untuk menyebarkan pupuk secara merata sehingga efektif dalam meningkatkan hasil pertanian di berbagai kondisi tanah. Tapi efektivitasnya bisa dipengaruhi oleh faktor seperti kelembapan tanah, terus jenis pupuk yang digunakan. Nah, fertilizer spreader ini bisa mendeteksi misalnya di beberapa pohon itu tidak bisa mendeteksi si pohon satu membutuhkan pupuk apa aja, terus pohon dua membutuhkan pupuk apa aja, dan dengan porsi yang seimbang. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari pohon tersebut. Jadi menurut kamu nih, apa aja sih inovasi terbaru dalam penelitian perkebunan kelapa sawit lebih tepatnya yang dapat dilakukan buat meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit? Nah, jadi inovasi terbaru dalam penelitian perkebunan kelapa sawit yang dapat meningkatkan produktivitas itu mencakup pengembangan varietas dari sawit tersebut. Itu dapat dilakukan melalui bioteknologi seperti menggunakan teknik CRI-SPR untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi iklim yang ekstrim. Selain itu, pemanfaatan sistem pertanian presisi berbasis sensor untuk memantau kebutuhan nutrisi tanaman secara lebih akurat juga menjadi inovasi penting dalam meningkatkan hasil panen. Nah, kalau bagaimana sih teknologi digital dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi di perkebunan kelapa sawit itu? Nah, jadi teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT dan pemanfaatan drone dapat membantu dalam pemantauan tanaman secara real time. Jadi kan kita tahu bagaimana keadaan secara nyatanya gitu kan. Terus alat-alat ini dapat mendeteksi kondisi tanah, kelembapan, dan status kesehatan tanaman sehingga memungkinkan petani untuk melakukan tindakan yang lebih cepat dan tepat seperti pemberian pupuk atau pestisida secara terarah. Selain itu, penggunaan perangkat lunak berbasis AI ini dapat juga untuk menganalisis data pertanian, dapat membantu dalam perencanaan panen dan manajemen kebun secara lebih akurat. Berarti bermanfaat banget sih ya, Iya, bermanfaat AI banget. ini atau teknologi digital ini dalam perkebunan kelapa sawit. Nah, apa aja sih pendekatannya yang digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit? Penelitian terbaru fokus pada pengembangan sistem pertanian berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit itu. Jadi pendekatan tersebut mencakup penggunaan teknik agroforestry untuk menjaga keberagaman hayati yang ada, serta peningkatan efisiensi penggunaan air dan juga tanah. Selain itu, teknologi untuk daur ulang limbah sawit seperti tandan kosong dari kelapa sawit menjadi bahan baku energi terbarukan juga terus dikembangkan. Penggunaan pupuk organik dan pengelolaan air yang lebih efisien untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga menjadi bagian dari inovasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Terus, kalau boleh tahu nih, apa aja peran bioteknologi dalam memperbaiki ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap penyakit yang sering banget menyerang tanaman kelapa sawit? Jadi itu peran bioteknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan tanaman kelapa sawit terhadap penyakit. Penelitian terkini fokus pada identifikasi gen-gen yang terkait dengan resistensi terhadap penyakit seperti Ganoderma dan penyakit jamur lainnya. Dengan menggunakan teknik rekayasa genetika ini, jadi para peneliti dapat menghasilkan varietas kelapa sawit yang lebih tahan terhadap patogen tersebut, sehingga dapat mengurangi kebutuhan penggunaan pestisida kimia dan meningkatkan hasil pertanian yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, balik lagi nih ke tentang penelitian. Bagaimana pengolahan data besar atau big data dapat membantu dalam penelitian kelapa sawit? Pengelolaan big data dalam penelitian kelapa sawit memungkinkan untuk menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi produktivitas dan kesehatan tanaman seperti cuaca, pola hujan, suhu tanah, dan faktor lingkungan lainnya. Dengan menganalisis data dalam jumlah besar ini, peneliti dapat mengidentifikasi nih tren yang dapat membantu meramalkan hasil panen, penyakit, dan kebutuhan nutrisi tanaman yang lebih akurat. Ini juga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti, serta memperbaiki manajemen kebun secara keseluruhan. Terus, kalau boleh tahu, apa sih kontribusi penelitian dalam mengurangi deforestasi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit? Jadi penelitian ini berfokus pada pengembangan kebun secara yang lebih efisien gitu kan. Terus baik dari segi ruang maupun penggunaan sumber daya alamnya. Salah satunya adalah melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan peningkatan hasil di daerah yang lebih kecil.
mengurangi kebutuhan ekspansi perkebunan di lahan hutan. Selain itu, pendekatan zero deforestation yang diterapkan oleh banyak perusahaan sawit berfokus pada pengelolaan kebun secara berkelanjutan dan meminimalkan konversi hutan. Penelitian ini juga mendorong penggunaan sistem sertifikat berkelanjutan seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari lingkungan ini. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih pentingnya riset tentang diversifikasi produk turunan dari kelapa sawit? Jadi diversifikasi produk turunan kelapa sawit ini sangat penting ini. Jadi riset mengenai diversifikasi produk turunan kelapa sawit penting untuk memperluas pemanfaatan hasil kelapa sawit dan mengurangi ketergantungan pada minyak sawit yang mentah atau CPO sebagai produk utama. Jadi penelitian ini fokus pada pengembangan produk-produk baru seperti biodiesel, kosmetik, bahan pangan, dan bahan baku industri lainnya. Diversifikasi produk juga memungkinkan pengelolaan limbah kelapa sawit dengan lebih efisien, seperti penggunaan tandan kosong untuk energi atau pakan ternak, yang akan mendukung perekonomian lokal dan mengurangi dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit tersebut. Berarti di perkebunan kelapa sawit ini banyak banget hal-hal yang bisa kita teliti ataupun bisa kita kembangkan banget ya. Iya. Bukan cuman kalau kita tahu kan misalnya kayak perkebunan sawit kuno, terus kayak di kebun di hutan gitu, tapi ternyata bisa diimplementasikan juga di AI ataupun kita bisa melakukan riset yang pasti berguna banget. Dari kebun kelapa sawit ini juga banyak hal yang dapat kita inovasikan sehingga bermanfaat bagi kita dan juga lingkungan. Sekian video kami mengenai penggunaan teknologi dan Inovasi penelitian di perkebunan kelapa sawit semoga video ini bermanfaat dan juga memberikan banyak pengetahuan bagi teman-teman. kami juga minta maaf bila ada kesalahan maupun salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.